Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Aris Singgi Budiarso, MPD, dosen tetap program studi pendidikan dasar FKIP Universitas Jember. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 pada unsur pengajaran. Pada saat ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran dengan kode KPD 1306 dan kredit 2 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 3 dengan total 15 pertemuan tatap muka dan 1 pertemuan untuk pengumpulan proyek. Mata kuliah ini didesain untuk mencapai CPL Prodi, yaitu CPL 2, menganalisis prinsip dan teori pendidikan. BSD meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDB, dan PJOK. CPL 6 menunjukkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik. Mata kuliah ini juga didesain agar mahasiswa memiliki kemampuan spesifik atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, yaitu CPMK yang pertama menelaah teori-teori pendidikan di SD berdasarkan keilmuan bidang bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDB, dan PJOK. CPMK kedua menyusun strategi pembelajaran berdasarkan keilmuan bidang di SD. Pada mata kuliah ini membahas materi tentang konsep dan hakikat SBM, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, gaya belajar, multiple intelligence, sumber belajar, dan integrasi dalam SBM. Untuk sumber belajar, mata kuliah ini menggunakan referensi. Yang pertama, Budiarso 2025, model pembelajaran alternasi, seri pembelajaran abad ke-21. Budiarso 2021, model pembelajaran kontekstual, analysis of science and laboratory problem atau kemudian KENLABS, dan Wicaksono et al. 2020 tentang bioselem. Dan ketiga referensi ini merupakan karya berupa buku ber-SPN yang telah saya publikasikan. Dan juga ada referensi lain, Solisa tentang strategi belajar mengajar, Rumah Lewang, strategi belajar mengajar, Ernst Learning to Teach, Justan, media pembelajaran interaktif, Sari, VARK, peragam model gaya belajar dan aplikasinya, Muhaimin, mengembangkan potensi peserta didik berbasis kecerdasan majemuk. Perkuliahan ini menggunakan sistem perkuliahan luring atau tatap muka dan dikombinasikan dengan asinkronus menggunakan Learning Management System atau LMS yang di Universitas Jember diberi nama Media Management Pembelajaran atau MMP. Selama proses pembelajaran, case methods dan project based learning berbasis hypnoteaching digunakan sebagai metode pembelajaran, sehingga dengan penggunaan kedua metode tersebut, maka mahasiswa terbiasa berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahan kontekstual di sekolah. Mata kuliah ini memiliki bobot penilaian 50% aktivitas partisipatif dan 50% hasil proyek. Bapak Ibu asesor yang saya hormati dan berbahagia, selanjutnya pada video ini izinkan saya menyampaikan materi pada pertemuan kelima tentang model pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Saya lihat auranya sepertinya sudah siap belajar teman-teman ya. Oke, baik, saya akan on-kan laptop terlebih dahulu. Teman-teman terlihat teman-teman ya? Iya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Pagi. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pada sesi kali ini, kita akan mulai dengan berdoa. Berdoa bisa kita mulai sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa kita mulai. Berdoa bisa diakhiri. Baik teman-teman, hari ini adalah hari Senin. Kita ketemu di pertemuan yang kelima di mata kuliah strategi pembelajaran pada materi model pembelajaran, tentunya bersama dengan saya, Dr. Aris Singgi Budiarso, MPD. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, saya punya sesuatu yang menarik sekali. Apa di situ? Gambar dari lampu lalu lintas. Nah, warna merah adalah warna yang menunjukkan belum
siap untuk belajar, warna kuning itu adalah ragu-ragu, warna hijau adalah siap untuk belajar. Nah, teman-teman, saya tanya nih sekarang dengan hati yang ikhlas, Anda berada pada warna siapa yang warna merah? Saya. Banyak merahnya teman-teman ya. Oke, siapa yang banyak berada di warna kuning? Kuning. Yang hijau tidak ada teman-teman? Oh, tidak ada. Anda warna merah tadi, Mbak? Merah. Kenapa Mbak Nora warna merah? Karena tadi sedang macet di jalan. Oh, ada acara Mbak ya? Betul. Iya. Kalau Anda warna apa tadi, Mbak? Saya merah, Pak. Merah juga. Kenapa, Mbak? Ngantuk saya, Pak. Oh, ngantuk ya. Ah, ini Mbak Messi nih. Mbak Messi warna apa, Mbak Messi? Warna kuning ya, Pak. Kenapa Mbak Messi kira-kira? Karena belum fit kondisinya karena semalam habis begadang. Oh, begadang Mbak, banyak tugas Mbak ya. Baik teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk menyiapkan diri biar nantinya semua berada pada warna hijau, apa di situ siap untuk belajar. Nah teman-teman, silakan atur posisi duduk yang rileks dan tenang. Anda boleh bersandar juga boleh. Ya, silakan teman-teman. Baik, tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan. Tarik nafas kembali. Keluarkan. Semakin dalam tarikan nafas Anda membuat Anda semakin rileks dan semakin tenang. Tarik nafas kembali. Rasakan. Keluarkan. Dan Anda bisa mendengarkan suara-suara yang begitu gemericik, suara-suara begitu sendu, dan suara-suara yang begitu membuat fokus Anda lebih tenang. Lebih dalam lagi. Oke, keluarkan. Semakin Anda lepas tarikan nafas Anda, rasa lelah Anda, rasa capek Anda, rasa tidak siap Anda belajar semakin hilang disertai dengan nafas itu. Tarik nafas kembali. Oke, keluarkan. Semakin positif dan semakin positif. Oke. Baik, saya akan hitung mundur kembali. Tarik nafas. Oke, keluarkan. Oke. Sekarang kembali bisa fokus ke depan, teman-teman. Oke. Baik. Yang tadi warna merah saya tanya lagi, teman-teman. Mbak Nora tadi warna apa, Mbak Nora? Merah. Warna merah. Sekarang Anda di warna apa, Mbak Nora? Kuning. Warna kuning. Oke. Baik. Tadi Anda warna apa, Mbak? Merah. Merah. Menjadi warna apa sekarang? Hijau. Hijau. Mbak Messi? Hijau. Hijau, teman-teman ya. Saya tanya lagi, teman-teman. Siapa yang sekarang berada pada warna merah masih ada? Tidak. Tidak ada. Yang warna kuning? Satu ya. Oke, warna hijau? Oke, boleh teman-teman ya. Dan ini adalah bagian bagaimana kita mulai pembelajaran dengan lebih senang dan lebih rileks. Kenapa demikian? Ketika kita belajar ada satu poin yang begitu penting. Apa di situ? Memastikan kesiapan kita untuk belajar. Dan teman-teman, silakan bagi yang belum presensi, ya, Anda bisa melakukan presensi dengan Anda bisa masuk di Sister for Student SFS atau Anda bisa berkode di QR code yang ada di layar yang ada di depan Anda ini. Silakan teman-teman. Oke, pastikan semua sudah berada pada kondisi presensi, bukan absen teman-teman ya. Kalau absen itu tidak masuk. Oke, sudah? Baik, teman-teman semua, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas materi itu adalah pendekatan pembelajaran di pertemuan yang keempat. Betul ya? Baik, masih ada yang ingat teman-teman apa itu pendekatan pembelajaran? Ya? Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum. Oke, keren sekali. Kasih jempol teman-teman, boleh ya? Kasih jempol gini. Oke. Oke, jadi teman-teman, ini adalah masih sudut pandang, masih kerangka berpikir, masih berupa filosofi, belum bisa untuk diimplementasikan. Nah, teman-teman, ada suatu pertanyaan begitu sederhana tapi begitu luar biasa bermakna. Yang pertama adalah, apakah satu cara mengajar dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan belajaran dan diterapkan pada setiap kondisi sekolah? Misalkan dari situ sekolah di daerah itu ya pertanian sayur, lalu kemudian di daerah dekat dengan perkebunan kopi teman-teman ya, ini di Siloam Jember.
Nah, apakah itu bisa teman-teman? Silakan. Oke, Mbak Nora duluan. Izin menjawab Bapak? Iya. Tidak bisa, dikarenakan jika menggunakan satu cara mengajar itu kurang mencakup dari seluruh mahasiswa ataupun studennya, karena ketika kita menggunakan satu mengajar, setiap sudut pandang itu berbeda. Jadi kita harus menggunakan pendekatan yang pas terhadap mahasiswa tersebut. Oke, jadi harus berbeda Mbak ya, berbeda ya. Oke, tadi Mbaknya? Menurut saya sama Bapak, karena kan semua sekolah capaian pembelajarannya sama, tergantung kelasnya. Jadi semua kelas 4 ya bisa menggunakan cara mengajar yang sama. Oke, ada yang depan Mbak Nora mengatakan itu adalah tidak sama, dan yang belakang Mbak Messi mengatakan itu adalah sama. Apakah sama atau tidak teman-teman? Itulah kenapa kita hari ini harus belajar. Pertemuan yang kelima adalah materi model pembelajaran. Adapun teman-teman, CPMK materi ini adalah menganalisis model pembelajaran yang tepat di SD melalui penugasan dan diskusi, dengan kemudian indikator adalah mahasiswa mampu menganalisis model pembelajaran yang tepat di SD melalui penugasan dan diskusi. Teman-teman, apa itu model pembelajaran? Tentunya Anda sudah saya minta kemarin meringkas teman-teman ya. Dan sudah di-upload semua kan di MMP? Sudah. Sip, ini keren nih, baru mahasiswa saya itu hebat. Nah, itu. Oke, apa itu model pembelajaran? Oke, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman sistematis dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi teman-teman, ketika seorang pendidik mengajar di situ, mereka punya satu cara. Oke, kalau dari situ siswanya kondisinya misalkan, oh siswa saya itu kok mereka itu ya pasif semuanya, tidak mau ya kelompokan kalau tidak sama bestinya. Nah, itu pernah teman-teman ya waktu sekolah ya? Ya. Oh, kalau nggak sama besti nggak mau. Nah, itu teman-teman berarti harus menggunakan model pembelajaran X seperti itu. Pemilihan model pembelajaran itu begitu penting. Kenapa? Karena disitulah sebagai dasar dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mencapai tujuan. Kalau tadi itu, oke, saya besok itu mau lebaran, maka pakai model yang pertama. Lalu kemudian saya mau kerja pakai model yang kedua. Kemudian saya gunakan dan itu bisa mencapai suatu tujuan yang saya inginkan. Nah, teman-teman, di dalam kemudian konteks model pembelajaran ada yang begitu penting. Apa di situ? Mencapai tujuan yang akan diamanatkan sebagaimana dalam itu adalah kurikulum. Dan peran dari model pembelajaran teman-teman apa di situ? Membantu siswa secara aktif membangun pengetahuan. Kenapa demikian? Karena belajar itu bukan masalah risau, bukan masalah hasil, bukan. Tapi belajar itu adalah bagaimana guru itu mereka membangun nuansa asik dan menyenangkan. Dan di sana itu teman-teman, apa di sana itu mereka bisa menghubungkan antara materi yang sudah dipelajari dan akan yang dipelajari, dan sejauh mana mereka bisa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kenapa demikian? Karena kita mengenal teman-teman ada low order thinking skill. Dalam taksonomi Bloom dia berada pada level C1 sampai dengan C. Betul sekali, C3 Mbak, bukan C6 ya. Lalu kemudian dari situ ada high order thinking skill, higher order thinking skill, C4 sampai dengan C6. Kenapa demikian? Karena disitulah siswa perlu dibiasakan menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, apa tujuannya? Mereka bisa mencapai target kompetensi yang diamanatkan. Ini teman-teman adalah contoh 8 model pembelajaran, sebenarnya masih banyak. Dan saya berikan poin khusus untuk 3 yang terakhir, model pembelajaran alternasi, Canlabs, dan Bioselem. Kenapa demikian? Karena teman-teman, ketika model itu saya menemukan, aplaus dulu dong, itu boleh ya. Kayak gitu. Dan yang kedua adalah ada model pembelajaran Bioselem, Metodologi Series Learning Model. Ini juga saya sebagai penulisnya teman-teman. Dan yang ketiga adalah model pembelajaran alternasi. Anda tahu, ini model ini teman-teman saya terbitkan tahun 2025 kemarin, dan tahun ini
ada 9 mahasiswa skripsi saya yang mengambil judul ini. Oke. Dan yang ini teman-teman sedang saya teliti tahun 2026, target selesai adalah tahun 2028, dengan nantinya harapannya teman-teman visionary learning process ini, VLP ini seperti nanti STEM yang sedang booming teman-teman ya. Dan teman-teman, apa kemudian faktor utama penentu pemilihan model pembelajaran? Teman-teman lihat tujuan pembelajarannya. Apa yang kemudian yang dicapai? Kalau tujuannya di situ teman-teman hanya mereka itu adalah diminta menjelaskan, maka tidak perlu sampai ke discovery. Yang kedua adalah materi teman-teman. Bagaimana kemudian materinya? Apakah itu berupa fakta, konsep, prinsip, sama prosedur? Kalau kemudian itu adalah prosedur, berarti butuh itu adalah kerangka berpikir yang panjang. Maka tentunya dari situ butuh pembelajaran yang berbasis itu adalah praktikum, mereka bernalar. Oke, yang keempat adalah surprise. Ya teman-teman, saya ulangi lagi. Kalau di ruangan tidak ada itu adalah internet, jauh pedalaman sekolah itu, teman-teman langsung pilih yang disebut kontekstual discovery. Oke. Yang kelima adalah alokasi waktu. Berapa JP-nya? Kalau JP-nya hanya 1 JP teman-teman, janganlah kemudian Anda ajak project based learning. Mereka nggak pernah bisa selesai itu. Apalagi kemudian di situ ya materinya itu ya nggak sama dengan itu, ada tujuannya, itu fatal. Sehingga dengan keadaan demikian, maka alokasi waktu punya peran begitu penting. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, gimana Mbak Messi? Kan tadi Bapak menyebutkan kalau mahasiswanya itu siswanya itu hanya berteman sama itu saja, pakainya yang kooperatif learning. Ya, betul. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa demikian? Karena kooperatif itu punya karakteristik apa di situ? Ketika bagi kelompok beda dengan kelompok biasa. Berdasarkan apa? Gender, latar belakang keluarga. Keren Mbak Messi, tepuk tangan untuk Mbak Messi ya. Oke, baik teman-teman. Nah ini saya berikan satu studi kasus pemilihan model pembelajaran. Ini kebetulan sekolah negeri yang ada di Silo. Nah teman-teman, ini adalah studi kasus, case study. Dan nantinya teman-teman ini selesaikan dengan bertim. Ini perlu saya garis bawahi, teman-teman nanti mengerjakannya dengan menggunakan Padlet. Padlet ada satu platform ruang diskusi yang didesain sengaja untuk bisa berkomunikasi antar kelompok. Dan nanti silakan, nanti kan saya bagi lagi ya posisinya, nanti silakan di-scan. Nanti akan Anda menemukan Padlet. Dari Padlet itulah Anda akan ketemu dengan ruang dengan teman satu tim. Perwakilan tim bisa ke saya teman-teman ya. Ini nanti saya berikan ini kertas. Apa di situ? Teman-teman nanti sudah mengerjakan di Padlet yang sudah Anda kerjakan tadi itu, nanti perwakilan tim akan tampil ke depan. Masing-masing tim dipastikan nanti mengambil kertas ini dan berikan bintang. Apa yang dinilai yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang menyampaikan. Yang kedua adalah kebenaran konsep yang digunakan, karena itu ada alasan. Dua itu teman-teman ya. Dan nantinya teman-teman memberikan bintang pada interval 1 sampai dengan 5. Yang bintangnya paling banyak, mereka nanti dapat skor yang paling tinggi. Silakan teman-teman, bisa Anda bersama dengan tim Anda masing-masing. Silakan. Oke, silakan teman-teman, biar nanti Anda mudah dalam diskusi dengan menggunakan Padlet, silakan Anda bisa mengeluarkan laptop Anda. Berikutnya, teman-teman, biar nanti Anda tidak salah, ya, Anda yang pertama boleh yang ini dipoto, boleh ya, dipoto. Perwakilan tim nanti yang kedua di-scan. Silakan perwakilan dari tim, ya, maju ke depan untuk bisa men-scan. Ya, saya akan beri kesempatan Anda untuk men-scan dulu. Sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, masing-masing tim mendapatkan itu adalah satu paket. Ya, satu paket nanti untuk memberikan satu reward kepada tim yang lain. Saya beri waktu Anda untuk diskusi, ya, kurang lebih itu adalah 10 menit. Silakan. Iya. Oke, ada kesulitan. Baik. Jadi setelah ini, ya, diklik ini. Add comment ini. Nah, nanti ditulis ini. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, yuk sama-sama. Silakan teman-teman, udah selesai semua angkat tangan yang udah selesai? Boleh angkat tangan? Oke.
kira-kira tim berapa mau tampil ya? Oke, baik tim 3 teman-teman ya. Saya akan membantu untuk membukakan Padlet dari monitor saya. Tim 3. Baik, saya akan persilakan tim 3 untuk maju ke depan perwakilannya. Ketika nanti selesai, tim 3 menyampaikan solusi yang diberikan terkait dengan case study di SD Negeri Silo 1 Jember, nanti teman-teman boleh bertanya bebas. Kita akan beri kesempatan kepada tim 3. Silakan, Mbak. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari kelompok saya, yaitu menggunakan model PBL. Karena secara garis besar itu, anak-anak di SD Negeri Silo 1 Jember sudah memiliki modal pengalaman hidup yang sangat dekat dengan perkebunan kopi. Namun, selama ini cara belajar di kelas masih dominan mendengar ceramah dan membaca buku, sehingga siswa kesulitan menggabungkan apa yang mereka lihat sehari-hari dengan materi sekolah. Lewat pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek, siswa tidak lagi sekedar menjadi pendengar pasif. Mereka diajak langsung mengamati lingkungan sekitar, berdiskusi dengan teman, dan menyusun laporan sederhana tentang pemanfaatan sumber daya alam perkebunan kopi di daerah mereka. Oke teman-teman, kita berikan aplaus untuk tim yang ketiga perwakilan teman-teman ya. Oke, baik. Dan ini tim 3 sudah punya jawaban, dan saya yakin dan saya percaya tim lain bisa jawabannya sama atau berbeda. Baik, saya akan beri kesempatan kepada tim yang lain yang merasa punya jawaban yang berbeda atau kemudian ada pertanyaan, boleh angkat tangannya. Ayo, silakan. Oke, tim 1. Tim 1 teman-teman ya. Dan teman-teman nanti mohon diingat, siapa nanti yang aktif selama belajaran dengan saya ini bertanya menjawab, nanti semua mendapatkan poin reward. Kenapa demikian? Karena kita gunakan partisipasi aktif. Ya, oke, silakan Mbak Nora. Kalau menurut saya Bapak, model pembelajaran yang tepat adalah PJBL, Project Based Learning, karena di Silo, SD 1 Silo itu terdapat kebun teh, kebun kopi, dan mereka sudah mengamati secara langsung hasil dari perkebunan. Jadi maka demikian Project Based Learning itu tepat digunakan untuk model pembelajaran karena sudah sesuai dengan siswa-siswi yang ada di Silo. Oke, berarti sepakat Mbak sama ya? Ini kan PBL. Tadi PJBL tadi Mbak. Salah nulis ini. Ini seharusnya PJBL. Ini ada proyeknya di sini ya. Oh. Iya. Ini sama berarti Mbak ya? Oke, sama-sama itu adalah Project Based Learning. Oke, keren. Kelompok 1, tepuk tangan dulu kelompok 1 teman-teman ya. Oke, baik. Ada jawaban yang berbeda teman-teman? Saya Bapak, Ya, menurut kelompok kami, boleh berdiri Mbak. berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, menyimpulkan bahwa yang cocok adalah PBL Bapak, Problem Based Learning. Karena siswa diajak untuk menemukan masalah terlebih dahulu, kemudian diajak untuk menyelesaikannya seperti itu. Oke, aplaus untuk tim yang nomor 4 teman-teman ya. Mana yang tepat teman-teman? Teman-teman dilihat di mana letak fokus tujuan pembelajaran yang diamanatkan di dalam fase pembelajaran. Oke, di dalam kemudian hasil tadi observasi yang dilakukan ya, ternyata teman-teman apa di situ? Belum banyak dilibatkan. Kalau belum banyak dilibatkan, berarti siswa harus dilibatkan. Model mana yang melibatkan siswa? Poin pertama. Ya. Yang kedua adalah butuh pengamatan di situ. Berdiskusi. Berarti akan ada kelompok untuk mereka seperti ini. Ada kelompok-kelompoknya. Oke. Ada kesempatan menyampaikan pendapat dan menuliskan hasil pemikiran. Teman-teman, kata kuncinya di mana PJBL itu sebenarnya? Menuliskan hasil pemikiran. Oke. Nah, teman-teman menyajikan informasi ini berdasarkan hasil pengamatan ini biasanya diberikan dengan cara apa di situ? Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan hasilnya. Berupa apa? Itu adalah hasil dari project-project. Gitu ya. Sehingga yang lebih tepat itu adalah menggunakan project based learning. Gitu ya. Oke, saya akan minta untuk perwakilan dari tim ini bisa kembali. 5 anggota ini teman-teman untuk bisa berdiri. Ya. Maju ke sini semua teman-teman. Nah, maju ke sini. Boleh ya?
Kita kasih reward teman-teman ya, habis ini ya. Oke, teman-teman silakan siapkan bintangnya dulu. Siapkan bintangnya, kasih bintang berapa ya. Nah, silakan. Perwakilan dari tim 2 bisa memberikan pada tim nomor 3. Baik, teman-teman silakan yang duduk sebelah sini bisa hadap ke depan dulu. Ya, hadap ke depan, agak miring juga boleh, yang penting kelihatan yang di depan. Hari ini teman-teman kita sudah membahas terkait dengan model pembelajaran dan Anda sudah saya berikan studi kasus. Bagaimana? Asik atau asik? Asik. Oke. Dan kesimpulannya adalah ada yang bisa rek? Ya, silakan. Mbak Esti namanya betul ya? Oh iya, silakan Mbak Esti. Model pembelajaran merupakan suatu pendekatan atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk mengatur proses pembelajaran. Oke, jadi saya luruskan teman-teman ya. Jadi model pembelajaran adalah pedoman sistematis untuk merancang pembelajaran agar siswa aktif membangun pengetahuan, berpikir kritis, dan mencapai tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, masih ingat apa unsur-unsur dari model pembelajaran? Ayo. Oke, silakan. Mbak siapa namanya Mbak? Restu. Oke Mbak Restu, silakan Mbak Restu. Oh, boleh berdiri silakan. Unsur-unsur model pembelajaran ada 6. Yang pertama sintaks, yang kedua sistem sosial, yang ketiga prinsip reaksi atau respon guru pada siswanya, yang keempat sistem pendukung. Jadi harus melihat bagaimana sarana sekolahnya terlebih dahulu, terus dampak instruksional, apakah capaian pembelajarannya sudah tercapai, dan dampak pengiring yaitu apakah motivasi siswa tersebut disampaikan atau tidak. Oke, keren. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Restu teman-teman ya. Oke, betul teman-teman ya. Ada itu adalah 6 item. Sintaks, sistem sosial, sistem prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak struktural, dan dampak pengiringnya. Baik teman-teman, yang kesimpulan yang ketiga teman-teman, saya akan tanya pada Anda kira-kira apa bisa didapatkan terkait dengan ya kira-kira ya apa yang menjadi penentu utama di dalam kita memilih satu model pembelajaran. Oke, boleh berdiri Mbak ya. Yang pertama yaitu adalah melihat karakteristik siswa itu sendiri. Oke, karakter ada lagi teman-teman. Tujuan pembelajaran. Oke, bagus. Alokasi waktu, keren. Sarana prasarana. Baik, jadi ada faktor utama penentu pemilihan model pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran, materi, karakteristik siswa, sarana dan prasarana, dan alokasi waktu. Dan teman-teman, untuk kemudian tugas yang sudah Anda lakukan, saya pastikan ringkasan sudah ada di menu MMP Anda di pertemuan kelima model pembelajaran, dan nanti teman-teman partletnya itu silakan nanti Anda download menjadi file PDF, dipastikan dikasih nama masing-masing mahasiswa dalam satu tim itu, kemudian dikasih NIM, lalu kemudian dari situ silakan nanti upload di ya MMP pengumpulan partlet. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan mengupas terkait dengan pertemuan ke-6 strategi pembelajaran. Silakan teman-teman dengan hati ikhlas dan pikiran rileks untuk menyusun peta konsep, dan nanti dalam satu lembar aja teman-teman ya. Nanti bisa difoto pakai cam scan atau lain sebagainya, kemudian diupload ke sini. Apa tujuannya? Biar nanti ketika Anda masuk kelas tidak dalam posisi kosong, tidak ada informasi yang sebelumnya Anda kuasai. Tetapi di kampus ini kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Ada satu ruang space yang kami desain, yang di sana nanti Anda bisa tumbuh dan berkembang. Tidak hanya itu menghafal, tapi Anda bisa memberikan satu solusi. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat yang begitu mendalam. Selamat pagi dan salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.